Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana telah dijelaskan pada sesi live streaming sebelumnya, bahwa untuk ayat Bismillahirrahmanirrahim ini yang perlu diperhatikan pertama, huruf sin ini jangan sampai dipantulkan sehingga menjadi Bismillah, jadi tidak ada bisa, itu gak ada. Nah, jadi huruf sin ini sudah mati, jadi harus dibaca mati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga huruf H, ini juga harus dibaca mati. Jangan dibaca ar-rahman, dan seperti itu. Jadi harus dibaca jelas dan jangan dipantulkan ataupun dihidupkan lagi. Nah, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Di sini ada huruf alif, lam sama mim. Huruf alifnya tidak ada harokat, maka kita membacanya dengan alif seperti itu. Alif saja, jadi tidak ada panjang. Bukan alif, bukan alif. Jadi dibacanya alif saja. Kemudian huruf lamnya di sini ada harokat, tanda harokat panjang seperti ini. Nah, ini dibacanya 6 harokat. Lam, ini sampai 6 harokat. Lam. Kemudian akhir dari huruf lam. Jadi huruf lam ini kalau ditulis dengan huruf berarti nanti lam sama mim kan. Lamun. Huruf terakhirnya kan mim. Kemudian huruf terakhir dari mim ini bertemu dengan huruf mim. Jadi lam kemudian mim. Berarti mim bertemu dengan mim. Lam yang mim yang nempel ke lam bertemu dengan mim yang ini, maka menjadi ada namanya dengungan. Mim bertemu mim, didengungkan. Alif lam mim, jadi dipanjangkan 6 harokat, baru setelah itu didengungkan mimnya itu. Setelah didengungkan baru masuk ke mim yang kedua, lam mim. Jadi panjang, didengungkan, baru ke mim yang tertulis di sini. Kemudian dibacanya juga 6 harokat. Alif lam mim. Jadi jangan lupa gunnahnya, jangan lupa gunnahnya. Setelahnya lam ini, lam itu gunnah itu. Setelahnya lam itu gunnah, baru ke mim. Kalau tidak ada gunnahnya nanti alif lam mim itu ada gunnahnya. Jadi gunnahnya harus kita juga baca, ada jeda kurang lebih 2 harokat ya. Alif lam mim, seperti itu. Kita lanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Nah, di sini ada huruf dzal berharokat fathah, kemudian ada alif kecil. Kita membacanya dengan 2 harokat. Dzalika. Nah, kemudian
Di sini ada alif lam. Alif lam ini di atasnya lam ada sukun, harokat sukun atau tanda sukun, maka kita membacanya dimatikan. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Nah, di dalam baca Al-Quran walaupun terputus tetap kita harus membacanya dengan disambung. Dzalikal kitabula, ya, kitabula seperti itu. Jangan dibaca kitabula. Jadi tidak dipanjangkan kitabula, ya, tidak seperti itu. Jadi langsung digabungkan. Dzalikal kitabula. Nah, seperti itu. Di sini di atasnya huruf ta harokat fathah, kemudian ada alif kecil, maka huruf ta-nya kita panjangkan 2 harokat. Jangan lebih dari 2 harokat. Seperti dza, ta ini sama panjangnya. Dzalika al-kitabula. Ini kita ulangi. Dzalikal kitabula. Nah, ini 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat. Jadi membaca Al-Quran itu harus serasi. Untuk mad tabi'i yang seperti ini harus 2 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, kalau lebih bagaimana? Dzalikal kitabula, itu kan kelebihan. Jadi yang namanya mad tabi'i itu mad yang memang tabiatnya tidak lebih dari 2 harokat. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Nah, untuk kata raiba ini jangan dipanjang-panjangkan sehingga seakan-akan menjadi roibah. Nah, seakan-akan huruf ya-nya ini berharokat kasroh. Karena memang kalau tidak jeli nanti akan menjadi seakan-akan harokat iya ini kasroh. Contoh, la roibah, roibah. Nah, itu kan kalau dipanjang-panjangkan ataupun ditarik-tarik gitu ya, maka ini jangan sampai ditarik-tarik, ya tetap huruf ya ini harus mati. La roibah seperti itu. La roibah, roibah jangan ada kesan nanti menjadi kasroh. La roibah, roibah. Nah, biasanya kalau membacanya lambat sekali itu seakan-akan nanti kasroh, ya, walaupun ya kita berusaha untuk tidak seperti itu, ya, jangan sampai, karena itu akan merubah makna. La roibah, roibah itu kan harokatnya kasroh nanti. Jadi tetap harokat tanda dari huruf ya-nya ini adalah sukun. La roiba fi. Di sini ada tanda titik 3, ada 2 ya. Ini titik 3 yang pertama, titik 3 yang kedua. Ini tandanya apa? Jadi kan seperti ini kita boleh berhenti di salah satu titik 3 ini. Ini kalau di tajwid namanya ta'anuk atau al-mu'anaqah. Jadi artinya anaqah yu'aniq itu artinya berpelukan. Ya, memang di sini ada seakan-akan kata fihi ini dipeluk oleh dua titik 3. Ini maknanya apa? Jadi makna dari titik 3 ini artinya kita boleh berhenti di salah satu. Contoh bacaan yang pertama. Dzalikal kitabu la raib. Jadi berhenti di raib, nafas ya waqaf, kemudian dilanjutkan fihi hudal lil muttaqin. Itu bacaan yang pertama. Kalau bacaan yang kedua berhentinya di fihi. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fiih hudal lil muttaqin. Jadi seperti itu. Jadi berhenti di raib, lanjutnya langsung dari fihi hudal lil muttaqin. Kalau berhentinya di fiih gitu langsung hudal lil muttaqin. Nah, yang tidak boleh itu adalah ada 2 ya, yang tidak boleh. Apa itu? Yaitu membacanya tanpa waqaf sama sekali. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini nggak boleh karena tidak mematuhi hukum tajwid, yaitu
2.3 ini atau al-mu'anaqah ini. Atau kita membacanya berhenti di dua-duanya. Contoh, dzalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Nah, ini kan tidak lumrah baca seperti itu. Yang kita kenal itu ada yang berhenti di raib, ada yang berhenti di fi. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Perhatikan di sini ada alif lam. Huruf alifnya tidak ada harokat, tapi kita membaca alladzina. Kenapa dibaca alladzina? Padahal di sini di atas alif kan nggak ada harokat fathah. Adanya itu kepalanya shot ini ya, seperti ini kepalanya shot. Ini menandakan namanya hamzatul wasl. Hamzatul wasl itu jika berada di depan seperti ini menjadi alif lam ini ya, maka ini dibacanya a. Dibacanya a. Huruf hamzahnya ini kita beri harokat a, harokat fathah. Jadi kita membacanya alladzina karena kita membacanya dari awal huruf hamzahnya. Kalau kita membaca dengan menggabungkan dengan kata sebelumnya, maka huruf hamzahnya ditiadakan, langsung harokat yang kata sebelumnya digabungkan kepada huruf lam. Sekali lagi, kalau digabungkan dengan kata ini lil muttaqin, maka huruf hamzahnya tidak berharokat. Contoh, hudal lil muttaqin alladzina yu'minun, dan seterusnya. Jadi kita membacanya nalladzina, jangan dibaca na'alladzina. Jadi ada pilihan pertama kita berhenti lil muttaqin alladzina. Pilihan kedua lil muttaqinal ladzina. Nah, pilihan yang ketiga yang salah ini nggak boleh ditiru. Lil muttaqina alladzina nggak boleh. Jadi di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, di sini juga sama dengan yang raiba ini ya. Roibah dengan goib ini. Jangan sampai kalau tadi yang kita bahas ya, roibah, jangan sampai huruf ya-nya ini terkesan berharokat kasroh. Ini juga sama. Jangan sampai huruf ya-nya terkesan berharokat kasroh. Bil ghaibi, itu kan kalau ditarik-tarik lah gitu ya. Huruf ya-nya ditarik-tarik, dienak-enakkan ataupun ya gimana lah, karena mungkin kebiasaan. Ini perlu ditegur, jangan sampai huruf ya-nya terkesan berharokat atau terdengar dengan harokat kasroh. Jadi harus bil ghaibi, jangan sampai goyi gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Di sini ada matobi'i ya. Insya Allah sudah tahu semualah cara membacanya. Wa yuqimu. Nah, di sini ada panjang, dibaca panjang karena ada huruf ya sukun. Di sini ada wawu sukun. Wa yuqimunas sholat. Kalau kita berhenti di kata as-sholata ini, maka huruf ta ini namanya tak marbutoh ya. Huruf ta yang seperti ini dibaca ha. Sekali lagi, kalau kita berhenti di kata yang terakhirnya itu huruf ta seperti ini, maka huruf ta-nya berubah menjadi huruf ha. Contoh, wa yuqimunas sholah. Seperti itu. Jadi huruf ta-nya berubah menjadi huruf ha. Kalau digabungkan kepada kata berikutnya baru menjadi huruf ta lagi. Contoh, wa yuqimunas sholata wa mimma
razaqnahum. Jadi kalau nggak kuat nafas berhenti di sini. Razaqnahum berhenti. Kemudian diulangi dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini ada mim bertasydid. Kalau yang tadi ada shod bertasydid, ada ta bertasydid, lam bertasydid, gitu ya. Maka untuk yang mim bertasydid ini beda sama teman-teman huruf yang lain. Kalau huruf yang lain kan sekedar ditekan. Lil muttaqin alladzina, jadi tekan as-sholata. Kalau ini bukan hanya ditekan tapi ada dengungannya. Jadi wa mimma. Jadi kalau yang lain itu cuma satu harokat, yang untuk mim bertasydid ini 2 harokat. Minimal itu 2 harokat. Jangan sampai tidak ada kesan dengung. Sebenarnya bukan memanjangkan, tapi memberi jeda agar dengungannya sempurna. Wa mimma seperti itu. Jangan sampai dibaca wa mimma. Ada dengungan tapi kan tidak sempurna. Maka disempurnakan wa mimma. Jadi didengungkan dulu baru diucapkan harokat mimnya. Kalau belum didengungkan langsung diucapkan, ini kan tidak sempurna jadinya. Wa mimma. Nah, karena kita sekarang belajar membaca Al-Qur'an, bukan belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Arab gak apa-apa, gak ada dengungannya. Memang kalau bahasa Arab itu wa mimma itu bahasa Arab namanya. Kalau ini kan Al-Qur'an, jadi bahasa Arab yang sudah masuk ke dalam kitab suci Al-Qur'an ya harus menggunakan tajwid. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini ada qaf sukun. Nah, qaf sukun ini kan kalau ini juga ada sukun ini. Yu'minun bil ghaibi, ini sukun juga gitu. Apa bedanya kalau qaf sukun? Kalau qaf sukun ini harus ada pantulannya. Razaqna. Jadi tidak sekedar razaqna kan nggak ada pantulan. Razaqna harus ada pantulan. Razaqo ako seperti itu huruf qafnya ini. Razaqnahum yunfikun. Ada mim sukun di sini. Mim sukun ini sekarang bertemu dengan huruf ya, maka harus dijelaskan, harus dibaca jelas. Razaqnahum yunfikun. Jangan sampai jelas. Nah, kalau jelas itu apa artinya? Jelas itu artinya tidak ada dengung, tidak ada samar. Itu definisi dari jelas. Jadi apa maksudnya dibaca dengung? Ya kalau dibaca dengung kan razaqnahum yu. Nah, seperti itu. Hum yu itu kan dengung itu. Atau dibaca samar. Razaqnahum yu. Itu kan dibaca samar. Maka tidak ada samar, tidak ada dengung. Ini harus dibaca dengan jelas. Baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nun bersukun. Sukun bertemu fa ini, maka kita membacanya dengan samar. Nah, kalau ini dibaca jelas, ini dibaca samar. Yunfikun. Jadi baca samar itu artinya antara dengung dan jelas. Kalau dibaca dengung itu dengung, kalau dibaca jelas yunfi gitu. Nah, sekarang di antara keduanya akan menjadi bacaan yang samar. Yunfikun. Nah, baik. Sebelum kita tutup, mari kita baca 3 ayat ini. Ini adalah pembelajaran dasar. Kalau ini sudah kita kuasai, insyaallah ayat-ayat berikutnya akan bisa kita baca. Baik, kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 ayat ini, dan video singkat ini semoga bisa memberi kita motivasi untuk mengkaji ayat-ayat berikutnya. Demikian, terima kasih, tetap semangat belajar mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.